Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 202105011135. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai universal yang baik dan buruk dalam ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangatlah mendapatkan tempat yang terhormat. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah yang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini yang merupakan konsekuensi logis dari ajaran Tauhid di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. 2. Keadilan. Lonto mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan al-hakim, keberanian al-asyiyah, dan keterampilan al-atifah. Yang ketiga ada maslahah. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan. Seperti halnya adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbaris syariah. Kesejahteraan bank syariah ini menjadi jalan untuk menolong masyarakat seperti transfer, meminjam uang untuk kredit maupun menabung. Yang keempat, ada keseimbangan. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. 5. Tolong-menolong. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, diperintahkan untuk menerapkan prinsip tolong-menolong. Dengan menanamkan prinsip tolong-menolong, maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama. 6. Kebersamaan atau persaudaraan. Dalam sistem ekonomi Islam, ada prinsip tauhid yang di bawah Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Merata. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dan meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkat sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Yang terakhir ada halalan thayyiban. Halalan thayyiban berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab yaitu halal dan thayyiban. Halal memiliki makna sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, sedangkan thayyiban bermakna makanan enak yang dapat dirasakan oleh indera dan jiwa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai universal buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah riba. Di antara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang keras antara lain adalah riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata rabba ya rabbu yang artinya bertambah dan tumbuh. Secara bahasa, riba memiliki makna yang sangat luas. Segala aktivitas yang mengandung tambahan atas apa yang telah Allah halalkan termasuk ke dalam kategori riba. Riba tidak hanya terjadi pada aktivitas jual beli saja. Segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan juga termasuk riba. 2. Haram.
Haram dalam konteks ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syarah untuk dilakukan. Ada beberapa unsur-unsur yang terlarang atau diharamkan dalam ekonomi Islam. Pertama, ihtikar adalah praktek rekayasa penawaran suplai atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang. Kedua, riswa atau suap menyuap adalah kegiatan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ketiga, semua bentuk usaha yang berkaitan dengan suatu yang jelas keharamannya menurut syarah, barang atau jasa, maka hukum bisnis tersebut adalah haram. 3. Najis. Dalam ekonomi Islam, najis adalah benda-benda yang kotor tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti kotoran hewan. Meskipun sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat barang yang diperjualbelikan harus suci, namun sebagian lainnya menawarkan solusi karena saat ini kotoran hewan ternak memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagai pupuk tanaman untuk mengganti pupuk anorganik yang dinilai merusak lingkungan. Yang keempat, gahara. Secara bahasa, gahara dimaknai sebagai al-kathir dan al-takhir, yang berarti sesuatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan. Namun, dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Gahara adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Transaksi yang mereferensikan unsur gahara dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan karenanya haram untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inherent dalam transaksi gahara akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lainnya. 5. Masyir. Masyir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Masyir juga didefinisikan dengan inversible games of chance. Transaksi ini menempatkan salah satu pihak harus menanggung seluruh beban pihak lain tanpa adanya timbal balik. Contohnya dalam kehidupan modern saat ini adalah game online. Dengan konsep taruhan seperti Hings Domino, taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi dalam bentuk kupon, serta yang lagi ramai saat ini adalah dalam bentuk trading high option. 6. Zulum. Zulum adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu yang tidak sesuai baik ukuran, kualitas, maupun temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Zulum dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat keseluruhan maupun sebagian, atau bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Singkatnya, zulum adalah transaksi yang memberikan suatu tidak sesuai ketentuan atau kesepakatan. 7. Tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. 8. Subhat. Subhat atau subhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Menurut istilah isyarah, subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya suatu secara jelas. Yang terakhir, khianat. Khianat artinya curang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati. Menurut Rakib al-Isfahani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifak. Orangnya disebut munafik. Khianat dapat terjadi terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan terhadap orang lain. Khianat adalah sikap tidak bertanggung jawab atau mungkar atas amanat atau kepercayaan yang telah dilampirkan kepadanya. Khianat biasanya disertai bohong dengan mengobrol janji. Khianat adalah ciri-ciri orang munafik. Orang yang telah berkhianat akan dibenci orang di sekitarnya dan kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi untuk mengembang suatu tanggung jawab di kemudian hari. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang nilai-nilai universal yang baik dan buruk dalam ekonomi Islam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like and comment. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.